Mulai Ramin 2002-22087. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang desain organisasi. Baik, adapun materi yang dapat saya sampaikan dalam desain organisasi. Yang pertama yaitu definisi desain organisasi, yang kedua tujuan desain organisasi, dan yang ketiga isu desain organisasi. Baik, adapun penjelasannya, yang pertama yaitu definisi desain organisasi. Desain organisasi adalah suatu model yang dipilih oleh organisasi untuk melakukan koordinasi dan pengendalian tugas-tugas dalam organisasi tersebut di dalamnya. Bagaimana seluruh anggota organisasi dimotivasi agar mengeluarkan segenap energi dan kemampuannya untuk memaksimalkan kemampuan dan sumber daya organisasi dalam memproses, menciptakan, menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi organisasi, baik barang maupun jasa. Baik, yang kedua yaitu tujuan desain organisasi. Desain organisasi bertujuan untuk membantu perusahaan memastikan karyawan bekerja dalam landasan yang sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati, yaitu memberikan gambaran tentang batasan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan serta ukuran keberhasilan. Yang kedua yaitu memberikan gambaran terkait proses kerja dan interaksi yang terjadi di antara karyawan sesuai dengan lingkup tugas masing-masing. Nah, yang terakhir yaitu isu penting desain organisasi. Yang pertama, memilih model organisasi hierarki atau memilih model organisasi birokrasi organik. Pemilihan model organisasi hierarki atau model organisasi birokrasi organik memiliki perbedaan yang signifikan. Model organisasi hierarki didasarkan pada struktur hierarkis yang terdiri dari tingkatan manajemen yang jelas dengan otoritas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik. Pemilihan modal ini cocok untuk organisasi yang memiliki sistem pengambilan keputusan yang terpusat dan berfokus pada kontrol dan efisien. Di sisi lain, model organisasi birokrasi organik lebih fleksibel dan adaptif. Model ini cenderung memiliki struktur yang lebih datar dengan keputusan yang dibuat secara kolektif dan otoritas yang lebih distribusi. Model ini cocok untuk organisasi yang memprioritaskan inovasi, kreativitas, dan kolaborasi antar anggota. Isu yang kedua yaitu merancang struktur organisasi bottom up atau merancang struktur organisasi top down. Merancang struktur organisasi bottom up adalah pendekatan di mana keputusan dan arah ditentukan oleh anggota tim atau karyawan dan kemudian disampaikan kepada pemimpin atau atasan. Pendekatan ini memberi kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan memberi masukan yang berharga. Struktur organisasi bottom up mendorong kolaborasi, kreativitas, dan fleksibilitas dalam mencapai tujuan. Namun proses melambat dan memerlukan waktu dan upaya yang lebih besar untuk mencapai kesepakatan. Sementara itu, merancang struktur organisasi top down adalah pendekatan yang dimana keputusan dan arah ditentukan oleh manajemen atau pemimpin tingkat atas atau karyawan. Pendekatan ini memberi struktur yang jelas, akuntabilitas, dan implementasi yang cepat. Nah, isu yang terakhir yaitu merumuskan proses bisnis vertikal atau merumuskan proses bisnis lateral. Merumuskan proses bisnis vertikal adalah suatu kegiatan untuk mengidentifikasi dan mengatur serangkai proses bisnis yang berjalan secara linear dan terpusat dalam suatu bagian atau departemen dalam organisasi. Proses bisnis vertikal ini terutama berfokus pada fokus-fokus khusus yang dapat dalam organisasi seperti produksi, pemasaran, keuangan, atau sumber daya manusia. Tujuan dari merumuskan proses bisnis vertikal adalah untuk meningkatkan efisien dan efektivitas dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Sementara itu, merumuskan proses bisnis lateral adalah kegiatan untuk mengidentifikasi dan mengatur serangkai proses bisnis melintas berbagai fungsi
dan departemen dalam organisasi.